Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kalian siapkan buku tulis dan juga alat tulis. Barangkali ada hal-hal penting dalam video ini yang dapat kamu tulis di dalam buku tulismu. Kali ini kita akan belajar tentang lingkungan. Apa ya lingkungan itu? Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan alam itu bisa terdiri dari gunung, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, laut, danau, dan rawa. Sedangkan lingkungan sosial terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan sekolah. Jika disimpulkan, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Kita kan berpengaruh juga nih terhadap lingkungan alam yang ada di gunung. Misalnya, kalau kita membuang sampah di gunung sembarangan, akibatnya kan gunung tersebut menjadi tercemar. Kemudian tidak dapat menampung air yang semestinya ditampung untuk kehidupan kita karena tanahnya tertimbun, karena di dalam tanahnya terdapat sampah dari kita. Kemudian, fungsi lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Nah, lahan pertanian ini kan merupakan lingkungan ya. Kemudian yang kedua, nelayan memperoleh nafkah dari laut. Laut juga termasuk dari lingkungan. Lingkungannya lingkungan alam. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Ini adalah salah satu fungsi lingkungan sebagai tempat mencari makan. Ada lagi, fungsi yang kedua yaitu lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial atau hubungan antar sesama manusia. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Karena kan kalau bekerja sendirian tanpa ada yang membeli, tanpa ada yang memasarkan, tentunya ya udah tidak akan menjadi tempat bekerja. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Seperti tadi, kalau kamu hanya memproduksi tapi tidak ada yang membeli, artinya kan kesejahteraan hidupnya akan berkurang karena tidak ada yang membeli. Kamu tidak bisa membeli barang karena tidak mendapatkan uang. Fungsi yang ketiga yaitu lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tambahan lagi, bising atau berisik, penuh asap pabrik maupun asap kendaraan, airnya yang keruh, dan juga listrik yang padam. Tentu saja kamu sangat tidak nyaman kan jika tinggal di kawasan seperti itu? Oleh karenanya, kita harus menjaga lingkungan sebagai tempat tinggal kita agar kita nyaman tinggal di sekitarnya. Tidak juga untuk manusia, ternyata lingkungan juga berpengaruh atau memiliki fungsi untuk tumbuhan dan hewan.
Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat, dan kambing tidak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Makanya, jika kita merusak lingkungan, tentunya ekosistem di wilayah tersebut, di lingkungan tersebut akan rusak. Akibatnya, tumbuhan dan hewan akan terganggu. Kamu tidak mau diganggu, kan? Oleh karena itu, yuk kita sama-sama jaga lingkungan. Ini adalah tugas kalian. Akan diberikan peta pikiran, selanjutnya kalian melengkapi peta pikiran berikut ini. Kali ini kita membahas tentang lingkungan. Yang pertama, ada makna lingkungan. Nah, kalian tuliskan apa sih makna lingkungan? Kemudian, apakah lingkungan tersebut bermanfaat bagi manusia? Jika itu bermanfaat, jelaskan mengapa bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga, ada berapa tuh jenis lingkungan? Kalian sebutkan ya. Apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Yang terakhir, mengapa kita harus menjaga lingkungan? Tuliskan peta konsepnya seperti ini di buku tulismu. Tulis dengan tulisan yang rapi, agar nanti kamu mudah membacanya. Hasilnya, silahkan foto dan kirimkan ke Google Classroom dengan menyertakan nama lengkap dan juga nomor absen. Ingat, tugas hari ini dikumpulkan hari ini. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.